Muhammad Hatta adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia adalah proklamator kemerdekaan bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS pada tahun 1956. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Perkawinan Siti Saleha dengan Hajining melahirkan 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafi'ah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS di Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Dalam pendidikan, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Perdagangan juga mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Muetia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Pada tahun 1921, Hatta tiba di negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hogeschool di Rotterdam. Semula dia bermaksud menempuh ujian doktoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia nonaktif dalam PI. Sejak tahun 1926 sampai 1930, Hatta dipilih menjadi ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia, sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka antara tahun 1930 atau 1931. Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah Daulat Rajaat dan kadang-kadang The Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932. Setelah Hatta kembali dari Belanda, ia ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul. Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingan. Di sana, ia mengatur waktunya sehari-hari. Pada saat hendak membaca, ia tak mau diganggu, sehingga beberapa kawannya menganggap dia sombong. Ia juga merupakan sosok yang peduli terhadap tahanan. Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan dia dipindah dari Digul ke Banda Neira. Sewaktu di Banda Neira, ia bercocok tanam dan menulis di koran Banda Neira. Hatta juga mengajar kepada beberapa orang pemuda. Anak dokter Cipto belajar tata buku dan sejarah. Ada juga anak asli daerah Banda Neira yang belajar kepada Hatta. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Ini memicu Perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia. Karena khawatir kerjasama dengan Jepang, Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini, turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir. Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard, Jalan Diponegoro. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru. Pekerjaan di sini merupakan tempat saran oleh
pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka, malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 WIB. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dan hasilnya persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sehingga anggota KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947. Setelah mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956, dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai wakil presiden, pada tahun 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintah RRC. Rakyat sana masih menganggap dia sebagai a great son of his country. Terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia bukan lagi sebagai wakil presiden. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya, Jalan Diponegoro 57, Jakarta, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintah Soeharto. Setelah wafat, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator dan kemerdekaan kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno pada 7 November 2012. Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional. Sekian dari saya, Reverend Rivaldi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.